Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Yunita Trisnawati, Magister Pendidikan Calon Guru Penggerak Angkatan 9 SMP Negeri 3 Kabupaten Bima. Bersama ini saya dengan Ibu Ajarita Sastrawati, Guru IPS SMP Negeri 3 Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar Ibu Ajarita? Alhamdulillah baik. Ya, baiklah Ibu. Di sini saya akan mengadakan percakapan praobservasi. Sebelum nanti saya akan memasuki kelasnya Ibu Ajarita untuk melakukan kegiatan observasi atau supervisi kelas Ibu. Nah, tujuan yang ingin saya capai di sini yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi bagaimana jalannya proses pembelajaran yang Ibu Ajarita laksanakan di dalam kelas. Ya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya tujuan yang ingin kita capai pada kegiatan percakapan praobservasi ini yaitu agar Ibu Ajarita memiliki kesiapan yang lebih matang supaya lebih percaya diri dan bisa mengembangkan dan memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid-murid di kelas. Seperti itu Ibu Ajarita ya, supaya tidak memakan waktu yang lebih banyak. Saya langsung ke pertanyaan yang pertama Ibu Ajarita. Ya, apa yang menjadi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Ibu Ajarita di kelasnya? Itu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai untuk materi ini yaitu ada 4. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan definisi kebutuhan. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasikan jenis-jenis kebutuhan. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Yang keempat, peserta didik mampu menunjukkan jenis-jenis alat penguas kebutuhan. Baiklah Ibu Ajarita, berarti ada 4 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Ibu Ajarita pada saat melakukan proses pembelajaran di kelas nanti ya. Baiklah, sekarang pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana pengembangan yang ingin Ibu lakukan di dalam kelas? Di sini untuk saya menggunakan 2 area pengembangan, yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Di aspek pengetahuan diharapkan peserta didik menganalisa sejarah manusia dalam memenuhi kebutuhan itu sendiri. Terus yang kedua, aspek keterampilannya siswa dapat merencanakan, berdiskusi dan mempresentasikan tentang kebutuhan dan pengorbanan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Wow, sangat luar biasa ya area pengembangan yang ingin Ibu Ajarita terapkan di kelas. Selanjutnya ini Bu, apa saja rancangan atau langkah-langkah yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas nanti? Di sini dalam segi rancangan pembelajaran yang akan saya terapkan dari strategi pembelajaran ataupun dari metode pembelajaran itu sendiri, yaitu strategi pembelajaran yang berdiferensiasi yang berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial. Saya melakukan pembagian kelompok yang terdiri dari 5 sampai 6 orang satu kelompok. Kalau dalam model pembelajaran saya menggunakan model pembelajaran bahasa Inggris atau yang dikenal dengan BL. Sedangkan metode pembelajarannya dengan melakukan diskusi kelompok itu sendiri. Wah, keren sekali ya. Saya jadi penasaran Ibu ingin cepat-cepat masuk di kelasnya Ibu Ajarita. Berarti apa yang saya bagikan di WA Group itu terkait dengan agar teman-teman guru juga bisa menerapkan metode pembelajaran berdiferensiasi itu, mudah-mudahan bisa diterapkan dan dilaksanakan oleh Ibu Ajarita ya. Iya. Baiklah Ibu, pertanyaan selanjutnya, media apa yang Ibu gunakan nanti pada saat kegiatan
kegiatan pembelajaran? Di sini saya menggunakan media video pembelajaran, yaitu tentang peningkatan belanja online dari masa pandemi COVID-19. Selain dari itu menggunakan PowerPoint dan lembar kerja dan juga lupa laptopnya. Saya jadi tambah bersemangat ini Bu untuk segera masuk ke kelasnya Ibu Ajarita. Nah begini Bu, nanti kira-kira kapan Ibu Ajarita akan mulai menerapkan metode pembelajaran berbicara sendiri Bu? Saya akan menerapkan ini di kelas 71 nanti. Ya. Setelah ini jam ke-34 hari ini juga. Oke, berarti rasa penasaran saya akan terjawab nanti di kelas Ibu ya. Iya, oke. Baiklah Ibu, pertanyaan penutup, apa yang Ibu Ajarita dapatkan dari diskusi percakapan praobservasi ini Bu? Dari percakapan ini saya jadi mendapatkan gambaran tentang media apa yang akan saya gunakan di kelas nanti. Wah, baiklah kalau begitu. Mungkin cukup sekian dulu percakapan praobservasinya hari ini Bu. Nanti kita akan bertemu di kelas karena saya akan langsung mengobservasi Ibu Ajarita ya, bagaimana proses kegiatan pembelajaran yang Ibu Ajarita laksanakan di kelas. Dan pada saatnya nanti juga saya akan melakukan percakapan lebih lanjut lagi Bu, sebagai tindak lanjut dari kegiatan observasi yang saya lakukan di kelas Ibu Ajarita nanti, yaitu pada pertemuannya nanti selanjutnya kita akan melakukan percakapan pasca observasi Bu. Oke, baiklah Ibu Ajarita, terima kasih atas waktunya hari ini. Kita akan bertemu di observasi kelasnya Ibu Ajarita. Oke, saya akhiri kegiatan praobservasi kita pada pagi hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Silakan masuk Ibu Yunita. Saya langsung di Yuk diperhatikan semua, perhatikan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Bu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Jadi dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas beri doa. Di situ saja. Oke, apakah semuanya sehat anak-anak ibu? Hadir semua? Masih semangat? Sebelum memulai materi tentang kebutuhan manusia, lebih baiknya kita ekspresi biar lebih semangat lagi. Oke, kita coba dengan teknik pertama. Siap? Oke, kita mulai. Beku semangat. Semangat ya? Oke, kita masuk materi selanjutnya. Otomatis manusia kita harus apa? Harus
juga. Makanya untuk mengetahui kebutuhan manusia itu apa, kita lihat pengertiannya. Kebutuhan manusia adalah hasrat yang timbul dalam diri manusia yang jika tidak terpenuhi dapat mempengaruhi kelangsungan hidup. Ingat itu, kebutuhan manusia adalah hasrat yang timbul dalam diri manusia yang tidak dapat jika tidak dapat Oke, selanjutnya bukan macam-macam kebutuhan, yaitu kebutuhan menurut intensitas. Kebutuhan menurut intensitas itu ada 3 kebutuhan. Yang pertama kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Ada yang tahu kebutuhan primer tadi? Apa kebutuhan primer? Kebutuhan primer, Baby? Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Oke, kebutuhan yang berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal, atau yang disebut kebutuhan pokok karena sangat mempengaruhi kelangsungan hidup. Orang yang gak makan otomatis bakal apa? Makanya kalau misalnya kita dalam memenuhi kebutuhan itu, jangan terlalu menggunakan istilah BPJS. Belajar pas-pasan jiwa sosial. Sampai di sini udah paham? Paham. Sekarang kita lanjutkan dengan tugas kelompok. Ibu membagikan lembar kerjanya. Kerjakan berkelompok ya. Nanti kita diskusikan berkelompok. Nanti kita presentasikan. Semua dipresentasikan. Oke, udah selesai diskusinya? Ada yang siap? Kita presentasi sekarang ya. Kelompok berapa? Kelompok 3 deh, ibu semua maju. Silakan bawa diri itu masing-masing. Masuk semua. Semua berdiri di atas itu. Diri ya. Cepat. Geser. Kita dengarkan hasil diskusi dari kelompok 3. Bisa diperhatikan. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Rizal, Tari, Konita, dan Rafa juga Yudit disimpulkan bahwa antara anggota kelompok kami ada perbedaan kebutuhan meski kebutuhan pokok semua sama, yaitu makanan, nasi, dan minum air putih. Mungkin ada pertanyaan dari Ada pertanyaan dari
Silakan. Faktor yang menyebabkan perbedaan hubungan itu jenis kelamin. Adanya perbedaan jenis kelamin Ya, antara perempuan dan Oke. Dari jawaban dari kelompok 3, faktor yang menyebabkan perbedaan kebutuhan itu sendiri karena adanya perbedaan jenis kelamin. Kita tahu antara perempuan dan laki-laki ada beberapa perbedaan kebutuhan. Contohnya saja, perempuan memakai jilbab sedangkan laki-laki udah jelas? Upload. Orang gimana sih? mohon maaf. Oke, terima kasih kelompok 3. Kita beri aplaus. Oke, materi hari ini tentang kebutuhan manusia itu dari hasil diskusi tadi bahwa perbedaan kebutuhan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk jenis kelamin itu sendiri. Dari materi ini bisa kita simpulkan bahwa kebutuhan manusia apa ada yang bisa simpulkan dan simpulkan. Oke, perhatikan dari hasil diskusi tadi tentang kebutuhan manusia, kita bisa lihat begitu banyak macam kebutuhan itu sendiri. Ada kebutuhan pokok atau disebut kebutuhan primer, sekunder, dan juga kebutuhan tersier, serta ada kebutuhan jasmani maupun rohani. Dari materi ini, apa ada yang bisa simpulkan? Siapa yang bisa simpulkan? Ya, silakan aja. Kesimpulan dari materi ini adalah bahwa setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Jelas? Bahwa ketemu minggu depan, wabillahi taufiq. Oke, anak-anak, sebelum Ibu mengakhiri materi hari ini, ada tugas atau lembar kerja yang kita akan bagikan di sini. Itu perintahnya boleh kalian kerjakan dalam bentuk poster, PowerPoint atau video yang berkaitan dengan salah satu tujuan kebutuhan manusia. Ini dikerjakan di rumah, nanti penilaiannya Ibu ada penilaian tersendiri dari penilaian sikap, ada penilaian pengetahuannya juga, dan penilaian keterampilan dari semua materi tadi, bukan hanya dari lembar kerja ini saja. Ini kalian kerjakan dari ini. Ibu periksa minggu depan. Oke? Ibu bagikan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Yunita Trisnawati, Magister Pendidikan, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Bima. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ditemani oleh ibu guru yang cantik ini, Ibu Ajarita Sastrawati, guru IPS dari SMP Negeri 3 Wahha Bima. Kemudian pada kesempatan ini pula saya didampingi oleh Bapak Pengajar Praktik, yaitu Bapak Safruddin, Magister Pendidikan. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan percakapan pasca observasi bersama dengan Ibu Ajarita. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Iya. Jadi pada kesempatan ini, saya dan Ibu Ajarita akan mengadakan atau akan melakukan percakapan observasi Bu ya, terkait dengan kegiatan observasi yang sudah saya lakukan di kelasnya Ibu Ajarita kemarin ya. Ya, baik Ibu Ajarita, adapun yang menjadi tujuan kegiatan observasi saya kemarin, yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi bagaimana
pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Azrita di kelasnya kemarin ya. Yang saya ingat di kelas 71 Bu ya, Iya. yaitu di jam ke-3 dan 4. Baik Ibu, untuk mempersingkat waktu, jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Azrita terkait dengan kegiatan observasi yang sudah saya lakukan di kelasnya Ibu Azrita. Sudah siap Ibu? Iya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu Azrita setelah diobservasi oleh saya kemarin di kelasnya Bu? Bisa diceritakan bagaimana perasaannya Bu? Baik. Awalnya sih cukup tegang, tapi alhamdulillah berjalan dengan baik juga. Alhamdulillah. Jadi lancar-lancar saja Bu ya? Iya. Baik Ibu, selanjutnya pertanyaan saya yang kedua, bisa diceritakan kembali Bu, bagaimana langkah-langkah pembelajaran dan area pengembangan yang Ibu sudah lakukan di dalam kelas? Kalau dari langkah-langkahnya dimulai dari tahapan pembelajarannya, yaitu menyiapkan perangkat pembelajaran, sedangkan dari area pengembangannya itu dilihat dari aspek keterampilan dan aspek pengetahuannya. Kalau dari segi aspek pengetahuan itu sendiri, kita berharap siswa dapat menganalisa tentang kebutuhan manusia itu sendiri. Iya. Kalau dari aspek keterampilannya, siswa dapat melakukan diskusi dan presentasi tentang kebutuhan dan faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan kebutuhan manusia itu sendiri. Oke, luar biasa Ibu ya yang sudah dilakukan di kelas. Terus pertanyaan lanjutannya, bagaimana dengan area perkembangan yang sudah dilakukan di kelas yang kemarin itu? Apakah sudah sesuai dengan baik dan apakah sudah sesuai dilakukan dengan lancar Bu? Menurut saya sudah berjalan dengan baik dan sesuai, walaupun masih ada sedikit kekurangan. Luar biasa Ibu ya. Terus apakah selama kegiatan pembelajaran berlangsung kemarin Ibu mengalami kekurangan atau kendala-kendala yang dihadapi oleh Ibu? Kalau masalah kekurangannya mungkin dilihat dari ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam melakukan kerjasama untuk menyelesaikan tugas kelompok itu sendiri. Itu menjadi salah satu kekurangan dari yang saya terapkan waktu di kelas ini. Oke, jadi berdasarkan kendala-kendala yang dihadapi di kelasnya tadi, kira-kira apa yang menjadi rencana Ibu Azrita ke depannya untuk mengatasi masalah-masalah atau kekurangannya tadi Bu? Di sini saya akan menggunakan pembelajaran yang membuat mereka lebih nyaman. Dengan menggunakan gaya belajar atau kelompok belajar secara visual, tutorial, dan kinestetik. Iya. Jadi metode yang Ibu gunakan kemarin yaitu metode pembelajaran berdiferensiasi ya. Oke, luar biasa sekali berdasarkan hasil observasi saya kemarin juga. Kira-kira kapan nih rencana untuk melakukan tindakan perubahan untuk mengatasi kendala-kendala tadi Bu? Rencananya insya Allah akan saya lakukan mungkin semester depan, karena sekarang sudah di akhir semester 1. Jadi akan saya terapkan di kelas itu dimulai pada awal semester ini. Oke, saya tunggu Ibu ya. Saya jadi penasaran ini bagaimana kelanjutan pelaksanaan pembelajaran yang akan dilakukan oleh Ibu Azrita. Mudah-mudahan nanti bisa terus melakukan perubahan-perubahan yang baik, terutama di dalam kelas Ibu ya. Bagaimana menerapkan metode-metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif, terutama sekali Bu, seperti yang saya sampaikan dan saya bagikan di WA Group itu, agar teman-teman guru juga bisa melaksanakan metode pembelajaran berdiferensiasi itu Bu ya. Dimana karena metode berdiferensiasi itu
bisa memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalah-masalah anak-anak didik kita. Semoga nanti apa yang Ibu Azrita lakukan terus memberikan pendidikan yang terbaik untuk murid-muridnya ke depan, dan mudah-mudahan teman-teman guru juga nanti bisa juga menerapkan metode pembelajaran berdiferensiasi ini, Bu ya. Iya. Baiklah Ibu Guru, mungkin itu saja percakapan pasca observasi yang bisa kita lakukan pada siang hari ini. Sampai jumpa lagi di diskusi berikutnya yang lebih menarik lagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Ibu. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya saya berikan waktu dan kesempatan kepada Bapak pengajar praktik untuk memberikan umpan balik terkait dengan percakapan pasca observasi ini. Silakan Bapak. Terima kasih atas waktunya yang tadi saya mendengar dari percakapan itu sudah sangat bagus, secara sistematis, sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Mudah-mudahan rencana perubahan dalam kelas itu bisa diterapkan lebih baik lagi untuk kedepannya. Ya, untuk terutama tadi disinggung dengan pembelajaran berdiferensiasi, di mana kita memetakan apa sih menjadi kebutuhan siswa untuk kedepannya. Mungkin itu masukan dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak pendamping praktik sudah memberikan umpan baliknya, dan terima kasih juga kepada Ibu Azrita atas waktunya hari ini. Kita akan bertemu lagi di diskusi berikutnya nanti yang lebih menarik lagi Bu ya. Dan terima kasih Bapak atas kehadirannya, sudah mau mendampingi saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9, yaitu sebagai perwakilan dari SMP Negeri 3 Bima Pak ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.